Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Zal Murai, belajar bareng seputar rawatan murai batu. Seperti biasa, sebelum videonya dilanjutkan, dimulai, silakan di subscribe dulu yang belum subscribe, dinyalakan loncengnya untuk mendapatkan notif seputar rawatan dan uploadan terbaru. Jadi saya lanjut dari video sebelumnya yang pemahaman metabolisme lambat birahi dalam, dan di video kali ini saya akan menjelaskan fase perpindahan yang step 1, perpindahan dari step 1 ke step 2 sampai di titik birahi dangkal. Jadi di video kali ini saya akan menjelaskan apa itu sih, gimana itu sih step 1 berpindah kok bisa dari step 1 berpindah ke step 2, dan dari step 2 bisa berpindah ke birahi dangkal. Jadi seperti ini Om. Seperti ini. Untuk pemahamannya itu gini loh. Yang dinamakan step 1 itu kan dasar birahinya itu kan sangat-sangat dalam loh. Dasar birahinya sangat-sangat dalam. Maka dari itu rawatan kita kasih kenyang pagi dan sore, ada yang dikerodong, ada yang diablak sesuai video yang tak jelasin tadi ya. Nah, terus kenapa kok bisa berpindah ke step 2? Karena apa? Karena bawaan birahi burung seiring bertambahnya usia, seiring bertambahnya umur, itu pasti akan semakin besar, akan semakin bertambah. Maka dari itu, kenapa adanya step 2? Ini hanyalah untuk mengukur dan menakar EF antara birahi, antara step 1 dan step 2 ini. Step 2 ini EF-nya itu benar-benar kita takar, EF-nya itu benar-benar kita tahan untuk bisa menekan birahinya itu tadi. Makanya ada step 2 itu tadi dengan konsep sekali makan itu nanti dibagi 2. Nah, itulah nanti patokan EF hariannya. Makanya ada istilah step 2 itu tadi. Jadi siklus perpindahan birahi sebenarnya, siklus perpindahan birahi, karena siklus birahi itu akan berpindah, akan berubah dengan modal emosi dari burung itu sendiri. Karena apa? Semakin bertambahnya usia tadi, jadi modal birahinya itu akan semakin besar. Makanya ada penambahan, penakaran, ditakar EF-nya. Bukan seperti step 1 kan EF-nya kita kasih semaunya dia. Nah, di step 2 ini kita takar dan kita tahan EF-nya supaya bisa menekan birahi itu tadi. Nah, kenapa kok bisa berpindah ke step 2 dan ciri-cirinya apa burung yang memang sudah masuk ke step 2? Ciri-cirinya itu cukup gampang. Ketika burung itu dikasih step 1, burungnya tampil, burungnya perform, tidak ada masalah, terus kita terusin, tiba-tiba ada suatu momen burung itu memang mulai tidak bisa berjalan lagi, bukan tidak bisa nampil lagi. Burung itu tidak bisa nampil lagi dengan settingan jangkrik kenyang pagi sore itu tadi. Tidak bisa nampil dengan jangkrik kenyang itu tadi. Nah, di titik itulah burung itu memang sudah berpindah di step 1 ke step 2. Dengan ciri lainnya, burung mulai mandinya mulai semakin enak. Burung selalu minta mandi. Ciri ketiganya, burung mulai sudah mulai banyak ngukuknya, hilang faktornya melemah, responnya juga mulai meremah, burung banyak ngukuknya, jarang keluar materi. Intinya burung dominan birahi itu seperti apa sih ya? Seperti itulah. Nah, ciri selanjutnya dari segi kotoran di fase step 2 ini, kotorannya pasti akan sangat-sangat lembek. Pasti akan sangat-sangat lembek. Yang step 1 biasanya kotorannya besar atau kecil, tapi padat ya, padat. Itu ketika dia masuk ke fase step 2 itu kotorannya akan menjadi lebih lembek. Kotorannya akan ketika jatuh ke karpet itu akan gepeng lah, penyet, gepeng. Nah, itu biasanya ciri-ciri burung yang masuk birahinya ke step 2. Nah, jadi step 2 itu seperti apa? Step 2 itu adalah kita mencari F-nya itu dengan cara pagi itu kita kasih jangkrik sekuatnya dia makan. Ketika dia berhenti di angka 6 dan 7, 6, 7, 8 lah, kalau 6 enggak.
7, 8 itu biasanya kita bermain di angka 4. 4, 4. Kita ambil di 8 itu tadi bagi 2, 4 pagi, 4 sore. Bukan 8 pagi, 8 sore, bukan. 4 pagi, 4 sore. Jika memang birainya sangat-sangat tinggi, itu biasanya dia makan cuma 5 dan 6. Kalau 5 dan 6 kita ambil 6-nya, berarti kita bagi 2, 3 pagi, 3 sore. Nah, kalau dia birainya sedikit tinggi tapi tidak parah, tapi memang dia masuk ke step 2 ini, biasanya dia makannya masih lahap, makannya biasanya 9 dan 10. Itu sudah mentok sebenarnya. Antara 9, 10 kita ambil 10-nya, berarti hariannya kita ambil 5 pagi, 5 sore. Untuk EF-nya seperti itu. Dan untuk perawatan hariannya, burung yang step 2 ini memang pure, memang real kita ablak dari pagi sampai sore, malamnya kita kerodong. Dan untuk mandinya ya, mandi juga seminggu 2 kali, kita kasih EF dulu, habis itu kita mandikan, setelah mandi dijemur. Untuk penjemuran memang kita sedikit paksa, memang kita kasih dia benar-benar di titik burung ini benar-benar kepanasan. Jadi sedikit kita paksa, tidak di step 1 ini kan burung cukup bulu kering saja, habis itu dimasukkan lagi kan. Nah di step 2 ini memang benar-benar burung harus kepanasan, harus benar-benar harus di titik burung itu kepanasan. Setelah itu diangin-anginkan sebentar, dimasukkan ke umbaran. Nah, di step 2 ini burung bisa masuk ke umbaran, tapi ingat jangan dikepar. Di step 2 ini burung tidak bisa dikepar. Nanti kalau dikepar, yang terjadi apa? Birahinya drop. Biarpun step 2 ketika dia banyak terbang secara ekstrim, yang terjadi apa? Dia akan drop. Jadi untuk step 2 saya rasa lebih enak biarkan aja dari siang itu, setelah jemur itu biarkan di umbaran dia terbang dengan sendirinya. Nanti setelah itu sore kita kasih makan, masukin sangkar, istirahat. Besoknya yuk diablak lagi, kasih F-nya ketemunya berapa? 44 misal. Ya kasih 44, cukup diablak, jangan dijemur, jangan diumbar, jangan dimandikan. Mandi cukup seminggu 2 kali. Untuk rawatannya seperti itu. Nah, untuk eksekusi lomba step 2 ini jangkrik seperti harian 4 misalnya. Untuk mandi disesuaikan lah, mandi enaknya nanti dicari H-1, H-2, H-3 seperti biasa. Tapi eksekusi lombanya pagi itu kasih 4, diablak. Saya tetap diablak karena tidak main kerodong kalau saya, karena memang hariannya seperti itu, ya tak setting seperti itu, tidak ada perubahan. 4 diablak, ketika mau berangkat kasih 2, separohnya lagi kasih 2, kerodong berangkat. Nanti di eksekusi lomba kita kasih hongkong 2, nanti kok dilihat kok responnya kurang, kasih lagi 2, terus sampai burung itu benar-benar on. Memang step 2 ini diusahakan burung on di bawah. Nah seperti itu. Nah setelah step 2 nanti bisa jalan enak, burung stabil. Lama-kelamaan akan ada suatu hari, akan ada di titik burung ini pindah lagi birahinya ke birahi dangkal. Karena apa? Bertambahnya usia tadi, bertambahnya model birahi tadi, bertambahnya bawaan birahi tadi. Karena itu memang siklus alam burung, semakin bertambahnya usia birahinya akan semakin besar. Itu siklus alami burung, tidak bisa kita pungkiri dan tidak bisa kita hindari. Ketika burung birahi dangkal ini semakin minim lagi F-nya, karena apa? Modal birahinya ini semakin tinggi, jadi F-nya itu kita tekan lagi. Biasanya birahi dangkal ini saya bermain di 5. Biasanya saya bermain di 5 saja, 5 pagi, sore tidak perlu dikasih. Seperti itu. Dan untuk mandi jemur umbar sama. Mandi jemur umbar seminggu 2 kali, harian pun diablak. Tapi diingat, dangkal ini pengumbaran bisa dikepar atau bisa disprint sampai burungnya memang benar-benar lelah, memang benar-benar capek. Di dangkal ini sajalah titik burung yang memang bisa disprint. Jadi untuk step 2 tidak bisa disprint. Nah untuk eksekusi kurang lebih sama, karena pembedaannya hanya ketika mau berangkat tidak usah kasih jangkrik lagi, cukup pagi itu saja. Nanti mau berangkat tinggal berangkat, eksekusi ulet hongkong. Dan di dangkal ini eksekusi ulet hongkongnya saya los, saya kasih banyak dicepuk. Kalau burungnya mau makan banyak silakan makan banyak, kalau mau makan sedikit biarkan makan sedikit, biar burungnya sendiri yang memang menakar tingkatan emosi dia sendiri. Nah jadi seperti itu. Kenapa sih kok memang rawatan burung kok rubah-rubah seperti itu? Ya itu memang
memang secara alaminya burung ya memang seperti itu, seperti orang juga. Ketika orang dia masih balita, dia tidak mengenal apa itu birahi. Yang dia kenal memang dia senang bermain-main. Nanti beranjak remaja dia mulai mengenal apa itu kan balet. Balet itu nanti bisa mengenal, ada ketertarikan lawan jenis, tapi dia tidak berani ngomong, tidak berani mengungkapkan. Semakin beranjaknya dewasa, barulah dia mempersiapkan diri untuk menjaba ke jenjang yang lebih tinggi, ke jenjang berumah tangga dan lain seperti itulah. Siklus burung ya pun seperti dari pastol, mungkin dia memang masih senang bermain-main, kadang nampil kadang enggak, dan nanti satu kali mabung ada modal biayanya sedikit, dua kali mabung biayanya semakin naik, tiga kali mabung naik lagi tinggi, terus seperti itu namanya siklus alami, tidak bisa kita hindari, tidak bisa kita pungkiri. Jadi seperti itu. Jadi jangan heran ketika burungnya sampean tahun ini 1 tahun 2 tahun jalan dengan settingan ini, kok tiba-tiba kok dirawat dengan settingan ini kok tidak jalan, curigailah tingkatan birahinya burungnya sampean itu. Jangan-jangan burungku memang birahinya memang sudah tinggi, memang tidak bisa bermain dengan settingan ini lagi. Seperti itu caranya mencari settingan burung itu tadi, memahami birahi itu tadi. Jadi saya rasa cukup seperti itu pemahaman yang antara perpindahan birahi burung ya, karena siklusnya metabolisme lambat itu sebenarnya cuma satu kok. Metabolisme lambat itu kan dari birahi dalam terus berpindah ke step 2, birahi dalam step 1 itu berpindah ke step 2, setelah berpindah step 2 nanti beranjak lagi ke dangkal. Nah, jadi seperti itu, tetap itu memang tidak bisa dibantah karena memang secara alami siklus burung memang seperti itu, selayaknya manusia. Jadi semoga video ini bisa difahami, semoga bisa dimengerti. Jika memang kurang bisa difahami, silakan nanti setiap malam antara jam 8 atau lambatnya jam 9 saya biasanya sudah live di aplikasi TikTok. Silakan mampir ke aplikasi itu, silakan ditanyakan, Mas, aku sudah lihat video ini sampean dengan judul ini, saya kurang paham bagian ini. Nah, nanti bisa saya jelaskan di live itu sendiri. Jadi cukup sekian, semoga bisa dimengerti, semoga bisa difahami, semoga bisa bermanfaat. Jika ada salah kata, ya mohon maaf. Ini memang video seadanya saja, karena niat saya memang berbagi, tidak ada menggurui maupun mengajari. Jadi apa adanya saja, jangan dilihat apa-apanya, cukup lihat isi materi yang saya bawakan. Jadi cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Mikromania.